Yo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Storynema di seluruh penjuru dunia. Mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau nyeritain alur Gachi Max 2, Chiban Ultimate, Chiban Maximum. So meru deh pokoknya, gelut terus. Dan buat yang requestnya belum turutin, sing sabar ya permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Tateru, zettai ni tateru. Kowaku nai. Alkisah, ada seorang dedek kecil yang lagi dilatih jalan sama pembantunya setelah mengalami kecelakaan hingga menyebabkan dia lumpuh seketika, men. Tapi tiba-tiba mereka dibikin kaget pas ada seorang murid SMA yang terbang jatuh di hadapan mereka. Ditambah lagi, ternyata murid SMA itu diajar abis-abisan loh sama murid lain yang bernama Hayato. Terus Hayato juga berhasil ngebabat habis musuh-musuhnya meskipun seorang diri. Tapi lucunya nih, gara-gara hal itu si bocil yang awalnya lumpuh jadi bisa berdiri bahkan lari karena ketakutan. Habis itu, Hayato sama ketiga anak buahnya OTW balik ke sekolah nih ceritanya. Saat itu, anak buahnya ngobrolin masa depan, soalnya saat ini mereka udah lulus gitu. Ada yang pengen jadi kang paket, ada yang pengen kuliah, ada juga yang pengen jadi pengusaha sukses. Ya, meski mereka berandalan, tapi tetap mikir masa depan buat menghidupi diri mereka sendiri nih, men. Gara-gara itulah, Hayato jadi nggak terima dan ngegeprek semua anak buahnya karena ngerasa diremehin dan dianggap nggak punya masa depan gitu. だからよ、そんなあっさり捨てられんのかよ。あ？おめえら何なんだよ。もう卒業だろ。喧嘩で飯は食えねえぞ。もうおめえらなんかいらねえよ。Pas di rumah, Hayato ngebongkar lemari bukunya dan berhasil nemuin ijazah kelulusan dan juga kartu nama kakak kelasnya yang bernama Yoshida. Gak pakai lama, dia pun langsung pergi ke kota Shibuya untuk menemui Yoshida yang diketahui merantau di kota itu. Tapi pas sampai di sana, Hayato nggak berhasil nemuin alamat Yoshida dan teleponnya juga nggak diangkat, men. Sampai kemudian dia masih berusaha untuk kesana kemari mencari alamat Yoshida sampai akhirnya berhenti di suatu tempat. Disinilah kita baru tahu kalau dulu Yoshida emang ngejanjiin ke Hayato untuk datang ke Shibuya kalau pengen ngelanjutin jadi berandalan. Sebab Yoshida ini mau ngebikin geng penguasa gitu di wilayah Shibuya. 俺ら御三家の敵はいねえ。トップになってやんぜ。全部ぶっ壊して。うっす。 Pas lagi enak-enak ngelamunin masa lalu, tiba-tiba Hayato ditawarin tisu magic sama Kang Tisu yang bikin dia kaget dan kesel, bahkan sampai mau gelut loh, men. Tapi setelah diperhatiin nih, ternyata Kang Tisu itu adalah Yoshida, sosok yang dia cari-cari selama ini. Akhirnya reuni deh tuh mereka berdua. Dalam momen itu, Hayato ngejelasin alasannya datang ke tempat itu untuk menemui Yoshida, yang mana dia pengen jadi preman penguasa daerah seperti apa yang telah dijanjikan oleh Yoshida dulu sebelum beranjak dewasa dan menjalani kehidupan normal seperti anak buahnya. Dengan sangat meyakinkan, Yoshida ngeiyain pernyataan tersebut dan berjanji mempertemukannya dengan para preman kenalannya yang strong man. Tapi sebelum itu, Yoshida malah nyuruh Hayato ngejual tisu kayak yang dia lakuin, man. よし。マッサージです。マッサージです。マッサージです。マッサージです。
Massage dong. Pas lagi istirahat, Yoshida ngejelasin tuh kalau dia mau ngelanjutin jualan tisu kayak gini tuh demi menghidupi diri sendiri dan juga ngebentuk geng mulai dari yang terkecil. Karena seperti pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi buncit loh. Yang mana geng yang dibentuk Yoshida ini bakal besar, makanya dia ngumpulin orang-orang dengan visi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu, pas abis jualan tisu, Hayato nyoba buat malakin om-om yang lagi jalan sama dedek gemes nih men. Bukannya bersyukur udah dapet duit, si kampret Yoshida ini malah malak sampai nguras kartu ATM-nya om-om itu. Disinilah kita akhirnya tahu kalau dedek gemes itu pacar Yoshida yang bernama Dek Nori. Jadi Dek Nori ini emang sengaja dibuat umpan untuk memancing om-om kurang belayan supaya bisa malakin mereka kayak barusan. Ngelihat itu, Hayato pun seketika kesel karena seharusnya gak kayak gini kan cara kerja preman. Malamnya Hayato ngabisin waktu di taman karena masih kesel sama Yoshida yang dikenal garang tapi sekarang malah jadi bucin gitu. Hingga di keesokan harinya, Yoshida nepatin janjinya buat ngebawa Hayato ke markas gengnya yang bernama Marlin nih men. Di sini akhirnya terungkap kalau Yoshida di sana buat bahan suruh-suruan si ketua yang bernama Ishima dan juga para preman lain. Tentu aja Hayato bingung, Yoshida yang dulu dikenal garang dan kejam kok sekarang jadi pelayan gangster gini. Abis ngobrol-ngobrol bentar, Yoshida ngenalin Hayato ke Ishima sebagai anak baru di sana. Kemudian Ishima ngejelasin rencananya untuk perluasan wilayah supaya bisa ngejual tisu lebih banyak dan area mereka juga jadi lebih luas. Tapi tentu aja perebutan wilayah harus menggunakan cara kekerasan dan yang menang berhak mendapat wilayah tersebut. Soalnya mereka juga ditarget setoran sama bos yang bernama Mr. Strawberry. Jadi ya cuma dengan cara itu aja mereka bisa mencapai target penjualan dan juga mendapat bonus yang banyak. Nah, karena Hayato nggak ngerti apa-apa dan cuma plonga-plongo doang, akhirnya Yoshida ngejelasin deh tuh apa yang disampaikan sama Ishima tadi. Mulai dari mana wilayah terkuat dan dimiliki geng terkuat, sampai wilayah dengan pemilik terlemah, serta aturan main perebutan wilayah. Abis ngedenger itu, tiba-tiba aja Hayato ngajar anak buah Ishima, terus cabut gitu aja men. Ngelihat itu, Yoshida pun menyusulnya dan mencoba untuk menenangkannya men. Jadi Hayato ini gak suka sama geng Marlin ini karena bergerak di bidang bisnis kecil dan langkah pergerakannya kurang banyak gelut gak seperti yang dia bayangkan. Oleh sebab itu, Yoshida memahami pemikiran Hayato dan memberinya uang pesangon supaya bisa hidup di Shibuya jika tidak ingin bergabung dengan Marlin. Meski begitu, malamnya Yoshida sama Dek Nori nyamperin Hayato di taman biasa dia nongkrong buat ngajak makan bareng gitu. Karena bagaimanapun Hayato adalah tamu yang harus mereka sambut. Tapi yang ngebikin Hayato terharu men, ternyata Yoshida sama Dek Nori udah nyiapin kue ulang tahun loh buat Hayato. Karena hari itu emang hari ulang tahunnya. Karena nggak pernah dirayain kali ya, Hayato jadi sedih dan terharu yang seketika membuat hubungan mereka jadi kembali membaik men. Setelah dari sana, akhirnya Hayato mutusin buat tinggal bareng sama Yoshida dan Dek Nori. Tapi ya gitu, namanya juga preman kere. Mereka tinggal di tempat sepetak kayak warnet gitu men. Di saat itulah Hayato mutusin buat ikut gabung geng Marlin menuruti kata-kata Yoshida. Hari pun berganti begitu kenceng. Di tengah rintik hujan yang mengalir, kicrik, Yoshida mutusin buat menjalankan misi perebutan wilayah. Tapi saat itu dia nggak sengaja ditabrak oleh seseorang yang bikin Yoshida nggak terima men. Namun ternyata orang itu udah ngejebak Yoshida dan akhirnya dia jadi bulan-bulanan. Di sini terungkap sudah kalau Yoshida telah salah target dan salah pilih lawan karena mereka berasal dari geng Olibaba, yaitu geng bebuyutan mereka yang terkenal kejam. Tapi alhamdulillahnya Hayato datang tepat waktu buat nyelamatin dia dan langsung ngebabat habis para krocok-krocok geng Olibaba itu men. Namun apesnya mereka harus ketahuan oleh polisi dan terlibat aksi kejar-kejaran. Hingga akhirnya mereka terpaksa mendekam di penjara sementara waktu untuk menjalani pemeriksaan. Saat itu sempat terjadi cekcok dan perpecahan antara Hayato dan Yoshida karena Yoshida terlihat lemah gak kayak sebelumnya.
Sedangkan di tempat lain, Sue, sang ketua geng Olibaba marah besar setelah mengetahui anak buahnya dibikin bonyok sama geng bebuyutannya Marlin. Apalagi dia juga mengetahui kalau geng Marlin berniat memperluas wilayah, termasuk wilayah mereka. Sementara di markas Marlin, Yoshida yang udah bebas dipecat sama Ishima dan anggota lain karena menyebabkan masalah besar dengan geng rival. Meski Yoshida udah ngejelasin kalau dia cuma ngebela diri dan gak berniat cari masalah, tapi Ishima dan yang lain gak mau tahu men, dan tetap ingin Yoshida cabut dari gengnya. Sebagai ganti rugi dan untuk mengembalikan kepercayaan, Yoshida pun menghubungi Hayato untuk menemuinya di sebuah kamar hotel dengan alasan ingin berbaikan atas masalah kemarin. Tapi yang gak disadari Hayato, dia digunakan sebagai tumbal untuk pernyataan damai antara geng Marlin dan geng Olibaba supaya mereka impas dan gak ada masalah lagi. Akibatnya, ya Hayato harus dikebukin abis-abisan saat itu juga men. Dan bener aja, mereka akhirnya berdamai dengan geng Olibaba setelah menumbalkan Hayato. Tapi masalah nggak berhenti di situ aja men. Masalah kembali muncul setelah Mr. Strawberry menelpon dan menyuruh Ishima untuk menundukkan dan mengambil wilayah geng Olibaba akhir pekan nanti, dan juga menyetorkan hasil jualan atau pemalakan sesuai target yang diinginkan. Karena kalau enggak, Mr. Strawberry akan turun tangan mengajar Ishima dan semua gerombolannya, lalu memecat semuanya serta mengganti dengan anggota baru. Di hotel, Hayato sedang membersihkan lukanya sebelum pergi meninggalkan lokasi itu. Dan pas di tengah jalan mau balik, dia nggak kuat. Tapi untungnya dia ketemu sama Dek Nori yang lagi minggat dari rumah karena diusir sama ortunya. Abis itu, Dek Nori ngobatin luka Hayato sambil neduh bareng gitu nih men. Disinilah mereka saling curhat tentang kehidupan mereka masing-masing. Yang mana Dek Nori yang masih berusia 18 tahun rela pergi dari rumah dan menjual diri demi mencapai impiannya bareng Yoshida. Sementara Hayato sendiri ngerasa nggak bisa hidup di kota besar kayak Shibuya ini karena sangat berbeda dengan desa tempat dia tinggal dulu. Dari sinilah Dek Nori akhirnya ngajak Hayato untuk pergi ke photobox demi menghibur diri biar masalah mereka masing-masing sama-sama terlupakan untuk sementara waktu. Oke, balik lagi ke markas Marlin. Di sana, Ishima gak kuat ngenahan tangis air matanya mengingat bebannya yang sangat berat untuk mengambil wilayah Olibaba. Saat itulah, Yoshida mencoba menenangkan dengan bilang kalau dia akan mengurus ini semua supaya geng Marlin gak dibubarin. Abis itu, Yoshida nelpon Dek Nori, tapi kesannya dia kayak berpamitan untuk pergi selamanya gitu men. Sebab diketahui, kini Yoshida bertekad kembali ke mode garangnya seperti dulu, berniat bertarung sama geng Olibaba sampai modiar demi mempertahankan geng Marlin. Dan begitu telepon ditutup, Yoshida pergi ke tempat nongkrong geng Olibaba untuk menantang mereka dan merebut wilayah mereka men. Meski awalnya sempat diketawain dan diremehin, tapi Yoshida berhasil menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dengan membabat habis antek-antek Sue. Tapi ya namanya juga satu lawan banyak ya. Akhirnya Yoshida kehabisan energi dan hampir meninggoy di tangan Sue, si bos kejam Olibaba. Sementara di tempat lain, Hayato baru dapat info dari Ishima kalau Yoshida pergi ke markas Olibaba sendirian buat ngerebut wilayah. Ngedenger itu, Hayato pun segera mengambil sepeda Ishima dan langsung pergi ke lokasi Yoshida berada men. Hingga akhirnya Hayato berhasil datang di waktu yang tepat pada saat titik-titik Yoshida hampir meninggoy. Tentu aja Hayato pun gak terima dan langsung ngebabat habis antek-antek Sue tanpa tersisa satupun. Hingga akhirnya Hayato harus berhadapan dengan Sue, si bos kejam Olibaba, sebagai penentuan siapa yang layak mendapat wilayah tersebut. Disinilah pertarungan epik antara kedua raja terakhir pun dipertontonkan. Awalnya pertandingan berjalan sengit, berimbang dan saling jual beli pukulan men. Bahkan Sue juga sempat mengajak Hayato berdamai dan beraliansi serta mengakui kekuatan Hayato.
Akan tetapi, karena Hayato terlanjur marah ngelihat Yoshida diajar, dia pun menuntaskan misi tersebut dengan menghajar Sue tanpa ampun. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Yoshida sama Hayato pun nongkrong di taman biasanya. Sampai nggak lama, Dek Nori akhirnya ikutan nimbrung untuk menunjukkan kesetiaannya. Sampai kemudian, 3人だからな。三人だもん。ねえねえねえお姉さん時間ある？クラウ活動してこうわ可愛い。せいさん奇跡の子発見。どうしよっかな。どうしようかな。すぐそこだからね。 di suatu malam, ada mbak-mbak Elsie yang lagi jalan santuy. Tapi tiba-tiba dia disamperin sama 2 orang pria yang berniat ngajak dia karaoke. Terus lanjut enak-enak men. Tanpa mereka sadari, perbuatan mesum mereka dipantau dari kejauhan oleh Hayato, sang lelakon utama kita. Nah, karena Hayato ini gak suka ngelihat cewek diperlakukan seperti manusia rendahan kayak gitu, dia pun langsung nyamperin 2 pria mesum itu dan langsung melayangkan bogemnya di tempat. Jadi, setelah berhasil menaklukkan geng penguasa Shibuya kemarin, Hayato masih berambisi dan pengen jadi penguasa nomor 1 men. Makanya dia lanjut nyari penguasa lain untuk ditaklukkan. Besoknya, Hayato sama kakak kelasnya yang bernama Yoshida jalan-jalan santuy ini ceritanya. Jadi mereka ini pindah lagi dan sekarang berada di Tokyo, tepatnya di daerah Kabukicho. Saat itu Hayato meminta maaf ke Yoshida karena udah ngerepotin dan numpang tinggal di rumah Yoshida sama pacarnya yang bernama Dek Nori kemarin. Tapi Yoshida gak mempermasalahkan hal tersebut, soalnya mereka emang punya visi yang sama, yaitu menjadi penguasa nomor 1 di Jepang. Gak lama, mereka berpapasan dengan anak-anak SMA Kabukicho yang terkenal dengan sekolah para bocah-bocah berandalan. Ngelihat itu, awalnya Hayato sempat kesulut emosi dan pengen ngebantai mereka semua. Tapi untungnya Yoshida ngelarang karena dia gak pengen ribut dan pengen hidup tenang untuk sementara waktu. Gak lama, Yoshida kasih tahu deh tuh kalau SMA Kabukicho bukan sekedar sekolah berandal biasa aja, tapi mereka tuh ngebentuk organisasi dan mempunyai jaringan yang mirip kayak Yakuza dan tentu aja sangat berbahaya. Oleh sebab itu, Yoshida mengingatkan Hayato agar gak menyentuh atau ngebikin masalah dengan anak-anak SMA Kabukicho. Setelah ngobrol santuy, mereka pun kembali menjalankan bisnis haram dengan menjual atau menjajakan Dek Nori ke om-om gatel, terus bagi hasil gitu. Sampai kemudian mereka balik ke rumah untuk makan malam bareng karena hari ini Dek Nori dapat pelanggan yang loyal dan mendapatkan banyak duit. Karena itulah mereka jadi bisa makan enak deh. Sambil dinner dan bercanda ria, Yoshida ngasih tahu Hayato kalau dia punya semacam guru atau mentor yang dianut sampai sekarang gitu. Jadi, sang guru ini menjadi pembimbing hidup Yoshida karena bisa ngebantu nyelesain masalahnya. Ya, meskipun kadang saran dan nasihatnya agak-agak kurang bener gitu. Makanya, Yoshida berniat ngajak Hayato buat ketemuan sama sang guru di keesokan harinya. Nah, begitu kelar makan, mereka akhirnya beranjak tidur nih ceritanya. Tapi apesnya, saat itu Hayato nggak bisa tidur gara-gara ngedengar suara berisik dari Yoshida sama Dek Nori yang lagi enak-enak, men. Keesokan harinya, akhirnya Yoshida ngajak Hayato pergi menemui sang guru nih men. Dia memperkenalkan Hayato ke sang guru kalau Hayato adalah adik kelasnya dulu. Dan setelah diperhatikan secara teliti, Hayato mengenali sosok guru tersebut yang ternyata adalah guru SMP-nya dulu. Jadi dulu sang guru tuh baik banget dan minta agar Hayato kembali ke jalan yang benar demi masa depannya yang cerah daripada menjadi berandalan.
Sampai akhirnya mereka berdua saling sama-sama inget dan gak nyangka aja bisa ketemu di tempat kayak gini. Tentu aja Hayato kaget, sang guru yang dulunya dikenal baik kini malah menjalankan bisnis kafe remang-remang men. Dan sang guru meminta Hayato untuk bekerja di kafenya. Jadi Hayato disuruh buat nyari dedek-dedek gemes untuk dijajakan ke om-om girang yang nantinya Hayato bakal dikasih komisi gitu. Dan karena Hayato dari dulu gak suka ngeliat cewek direndahkan kayak gitu, tentu aja dia nolak mentah-mentah tawaran tersebut. Tapi sang guru gak nyerah gitu aja men, dia masih aja ngerayu Hayato agar mau kerja sama dia. Bahkan dia juga sok-sokan ngasih kata-kata motivasi gitu agar hidup Hayato berubah jadi lebih baik. Tapi ya gak gitu juga kali pak, masa Hayato disuruh nyari cewek buat dijajain ke om-om girang? Dan dari sini Hayato baru tahu kalau kerasnya kehidupan telah merubah sang guru yang dulunya orang baik-baik kini malah menjalankan bisnis haram kayak gini. Di tempat lain ada dua orang preman yang lagi ngehajar dan malakin salah satu anak SMA Kabukicho nih men. Tapi saat itu murid tersebut ngefoto dua preman itu dan langsung menyebarkan ke seluruh jaringan SMA Kabukicho tentang identitas dan ciri-ciri preman tersebut. Gak lama, kedua preman yang habis malakin murid SMA Kabukicho itu kini dikepung dan dibabat habis sama geng Kabukicho setelah identitas dua preman itu disebar. Dari sini kita akhirnya tahu seberapa mengerikannya jaringan yang dimiliki geng SMA Kabukicho men. Sementara Hayato yang baru nyampe rumah lagi ngobrol santuy nih sama Dek Nori. Tanpa basa-basi, Dek Nori langsung ngajak Hayato enak-enak karena dia telah jatuh cinta sama Hayato. Dek Nori juga bilang kalau dia nggak nganggap Yoshida sebagai pacar dan cuma sekedar rekan bisnis doang. Alasannya karena Yoshida nggak memperlakukan Dek Nori layaknya cewek atau pacar pada umumnya. Sedangkan Hayato selalu melindungi dan sigap menolong ketika Dek Nori dalam masalah. Karena itulah Dek Nori jadi jatuh cintrong nih men. Dari pengakuan itu, Hayato yang awalnya nggak mau buat enak-enak kini mulai luluh dan ingin melepas keperjakaannya. Tapi tiba-tiba beberapa saat berselang, Yoshida sama Hayato nyamperin om-om pelanggan yang udah ngebooking Dek Nori. Saat itu, Yoshida meminta maaf ke om-om tersebut atas servis Dek Nori yang kurang memuaskan dan kurang sopan. Tapi Dek Nori membela diri dengan bilang kalau dia udah capek kerja kayak gini dan udah nggak mau lagi men. Ngelihat Yoshida yang masih mentingin duit daripada Dek Nori, Hayato pun ngamuk sejadi-jadinya dan langsung nantang duel Yoshida. Karena Hayato berpikir kalau Yoshida nggak punya harga diri dan cuma mentingin dirinya sendiri. Dari sinilah perpecahan mereka kembali terjadi. Gara-gara itu juga hubungan Dek Nori sama Yoshida jadi jelek men. Hingga akhirnya duel pun tak terelakkan. Gak lama Hayato cabut menemui sang guru untuk meminta nasihat. Meski kerjaannya gak bener, tapi sang guru tetap bisa memberi nasihat-nasihat yang baik untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Dijelasin deh tuh, kalau saat ini hubungannya sama Yoshida lagi gak baik-baik aja dan bersih tegang gitu, termasuk hubungan Yoshida sama Dek Nori juga. Sang guru akhirnya ngasih nasihat kalau hidup harus terus berlanjut. Meskipun dalam perjalanannya ada halangan dan rintangan, tapi pasti aja jalan mulus serta jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, Hayato harus berani menghadapi masalah seperti ini dan mencoba memperbaiki hubungannya dengan Yoshida. Karena dalam hubungan emang pasti ada susahnya, senengnya, serta masalahnya. Sedep. Di sisi lain, Dek Nori baru aja kelar ngelayanin salah satu dedengkot SMA Kabukicho yang kita panggil aja si Botak men. Tapi pas mau cabut, si Botak mau nambah waktu dan minta dilayanin lagi. Sampai gak lama, Dek Nori nyamperin Hayato yang udah nungguin sambil panik gitu. Dek Nori bilang kalau si Botak ngeluarin cairan putihnya ke dalam anunya Dek Nori. Dan karena itulah Dek Nori jadi takut hamil meski udah minum obat. Ngedenger itu, Hayato langsung naik darah terus ngebawa si Botak ke tempat sepi untuk diajar. Tanpa basa-basi lagi, dibonyokin deh tuh si Botak yang sok jago tapi ternyata nggak bisa gelut men. Tapi tanpa diketahui Hayato, si Botak diem-diem ngefoto dia terus nyebarin ke jaringan geng Kabukicho sama seperti apa yang dilakukan murid SMA Kabukicho sebelumnya.
Gak lama, Hayato sama Dek Nori jalan pulang sambil saling curhat dan bercanda gitu. Lagi-lagi, Dek Nori ngungkapin perasaannya ke Hayato dan ingin menjalin hubungan serius sama dia. Dia juga berjanji akan berhenti bekerja seperti ini jika Hayato juga berhenti menjadi penguasa dan memulai hidup baru bersama-sama. Tapi Hayato cuma bisa bengong, gak bisa ngejawab, terdiam tanpa sepatah kata pun. Sebelum pergi, Dek Nori ngasih duit ke Hayato buat jaga-jaga gitu dan menyuruhnya untuk pulang duluan karena dia pengen beli makanan bentar. Dengan berat hati, Hayato menerima duit tersebut karena belum bisa membalas perasaan Dek Nori, men. Di tempat lain, Yoshida tiba-tiba disamperin dua orang yang berpenampilan kayak gangster gitu buat nanyain keberadaan Hayato. Tentu aja, para gangster itu dapat info dari si botak yang telah menyebarkan identitas, ciri-ciri, serta foto Hayato. Namun, karena hubungan Yoshida sama Hayato lagi nggak baik-baik aja, dia jadi nggak tahu tuh keberadaan Hayato. Sedangkan Hayato juga diperhatiin sama orang-orang sekitar yang juga dapat broadcast dari si botak tadi. Diam-diam, mereka ngefotoin Hayato, terus ngirim ke email geng Kabukicho dan menyertakan alamat keberadaan Hayato saat ini. Dan itulah alasan kenapa geng Kabukicho bisa dengan mudah menemukan musuh-musuhnya, men. Pas sampai rumah, Hayato langsung ditanyain sama Yoshida apa yang telah dilakukannya sampai banyak orang yang nyariin. Hayato bilang kalau dia habis ngajar si botak yang merupakan salah satu murid SMA Kabukicho. Tentu aja Yoshida langsung ngamuk karena udah diperingatkan jangan cari masalah sama anak-anak geng Kabukicho. Tapi karena udah terlanjur ya kan, Yoshida memutuskan untuk ikut ngebantu Hayato buat nyelesain masalah ini. Dari sinilah hubungan mereka akhirnya kembali membaik, harmonis, ichikiwir, dan mengingat mereka sama-sama punya visi untuk menjadi penguasa nomor 1 di Jepang. Malam itu juga, Hayato sama Yoshida pergi menemui sang guru untuk berkonsultasi dan meminta tolong menyelesaikan masalah. Dan setelah ngedengar penjelasan dari Hayato sama Yoshida, sang guru bersedia ngebantu mereka nyelesain masalah ini asalkan ada cuan. Ternyata sama aja kayak orang tua pada umumnya. Alasannya duit itu bakal dikasih ke geng Kabukicho sebagai tanda damai. Sepulang dari sana, Hayato sama Yoshida langsung disergap dan diajar oleh geng Kabukicho tanpa ampun nih, men. Yoshida nanya kenapa mereka melakukan ini semua padahal dia udah nyetor duit ke sang guru buat nyelesain masalah ini. Tapi mereka malah bingung yang nandain kalau sang guru telah menipu mereka, men. Dengan terpaksa, Yoshida sama Hayato harus kabur karena ngerasa kalah jumlah. Hingga akhirnya mereka terkepung oleh si botak dan antek-anteknya yang bikin mereka terpaksa meladeni para geng Kabukicho ini. Akhirnya kini tinggal si botak aja yang tersisa. Saat itu Yoshida menawarkan diri untuk memberi pelajaran ke si botak untuk menebus kesalahannya kepada Dek Nori kapan hari. Gak pakai lama, si botak yang gak begitu jago gelut pun tentu aja dengan gampang tumbang gitu aja. Tapi masalah gak berhenti di situ aja, men. Koji, pemimpin geng Kabukicho, datang bersama antek-anteknya. Tanpa basa-basi, dia nantang Hayato duel di rooftop untuk membuktikan siapa yang layak dan terkuat untuk menjadi pemimpin. Awalnya, Koji nyuruh Hayato untuk memukulnya 10 kali sebagai pemanasan. Habis itu, baru deh dia bersiap dan duel epik antara dua penguasa pun tak terhindari. Pertarungan itu berjalan cukup sengit dan imbang, men. Bahkan si botak juga sempat ngehentiin pertarungannya karena ngerasa Koji udah gak kuat ngelanjutin pertarungan. Tapi si botak malah diajar tuh sama Koji karena baginya kebanggaan geng Kabukicho adalah yang utama. Hingga kemudian pertandingan penentuan pun dilanjutkan. Meski mereka berhasil menang atas geng Kabukicho, tapi mereka harus kehilangan Dek Nori yang memutuskan untuk pergi dari sana. Oleh sebab itu, mereka pun nongkrong bareng buat menghibur diri dan Hayato ngasih duit pemberian Dek Nori ke Yoshida sebagai kenang-kenangan. Dan pas mau balik pulang, Hayato nggak sengaja ngeliat sosok cewek yang mirip banget sama Dek Nori, men. Sampai kemudian
上等だ。 Diperlihatkan Hayato sama Yoshida yang lagi dicegat sama para geng penguasa sekitar. Karena mereka ini pengen jadi penguasa nomor 1. Ya tentu aja diladenin dong. Meski Yoshida sempat terpojok dan hampir aja meninggoy, tapi untungnya Hayato berhasil nyelamatin dia sebelum hal buruk terjadi. Lalu dengan kejamnya Yoshida ngegebukin orang yang hampir ngebikin dia meninggoy itu tanpa ampun, men. Yotchan senpai, yari-sugi desu yo. Shinimasu yo. Dan begitu berhasil dihentiin sama Hayato, Yoshida pun pergi ke suatu tempat di saat Hayato lagi ngeberesin geng-geng kroco ini. Yotchan senpai. Karena bengong ngeliatin Yoshida yang pergi, Hayato jadi ketangkep polisi yang datang buat ngebubarin aksi tawuran itu. Akibatnya, dia harus ditahan di penjara remaja dan menjalani pemeriksaan fisik serta keamanan sebelum masuk ke sel tempat tinggalnya. Saat itu, Hayato disuruh untuk membuka seluruh pakaiannya oleh kepala sipir dengan alasan pemeriksaan, men. Tapi entah karena kepala sipir ini suka sama sesama jenis, dia ngegodain Hayato dengan ngeliatin lubang pantatnya. Dan pas dia lengah, Hayato langsung gebukin dia. Tapi para sipir lain ngehentiin aksi tersebut dengan sigapnya. Dan gara-gara kelakuan itu, Hayato pun dikebukin dan dimasukkan ke sel isolasi, men. Nah, pas udah sadar, Hayato akhirnya dikasih udut sama penghuni sel isolasi sebelah nih, men. Mereka juga sempat saling intip lewat lubang tersebut sebagai tanda perkenalan. Hingga beberapa waktu berselang, akhirnya Hayato dipindahin ke sel normal bareng para napi-napi lain. Sampai di malam harinya, Hayato disamperin oleh teman satu selnya yang bernama Kamata buat ngajak kenalan gitu. Tapi karena Hayato nggak suka basa-basi dan susah buat temenan, dia pun nyuekin Kamata dan nyuruh dia berhenti ngebacot. Oleh sebab itu, Kamata ngerayu Hayato biar mau temenan dengan nyeritain keadaan penjara serta orang-orang berpengaruh yang ada di tempat itu. Ore wa Kama, omae wa damaru. Jadi di penjara itu tuh ada beberapa orang yang terkenal sangat kejam dan keadaan penjara serta juga para sipirnya yang sangat kejam. Karena diketahui meski ada orang yang diajar sampai luka parah bahkan sampai meninggoy, para sipir nyuekin dan malah nutupin kasus itu dengan alasan kecelakaan tahanan, men. Selain itu, kepala sipirnya juga terkenal sangat jahat dan juga gak segan-segan ngajar napi yang gak nurut sama perintahnya. Tapi kemudian sang pemimpin geng yang bernama Nishi bangun gara-gara Kamata terlalu berisik dan terlalu banyak bacot. Dan sebagai akibatnya dia disuruh ngemut burung kakak tua milik Nishi. Dan karena emang dasarnya Hayato gak suka sama orang yang sok jagoan, dia pun ngasih pelajaran tuh ke Nishi dengan satu tindakan dan langsung KO.
Besoknya nih, semua napi disuruh keluar kamar untuk absen sebelum melanjutkan aktivitas. Tapi pas disuruh berhitung, Hayato malah ngejawab dengan lemes yang bikin kepala sipir ini naik pitam, men. Dan sebagai akibatnya, Hayato sama semua teman sekamarnya harus dihukum push up sebanyak 100 kali di bawah teriknya mentari. Setelah selesai menjalani hukuman, Hayato sama Kamata santuy di pinggir lapangan nih ceritanya. Kamata ngasih tahu jika seorang napi melakukan pelanggaran, maka dia akan dimasukkan ke sel isolasi dan setelah keluar, mereka akan diberi badge warna hijau atau merah. Yang artinya kalau dapat badge hijau, maka petugas sipir akan mengawasinya secara intensif dan akan mencopotnya dalam waktu 3 bulan. Tapi kalau badge-nya berwarna merah, akan diawasi dan dicopot setelah 1 bulan. Dan kalau ketahuan ngelanggar, maka akan dimasukkan lagi ke dalam sel isolasi. Nah, kali ini Hayato ketahuan hampir bikin perkara sama geng napi lain gara-gara mereka emang ngeledekin dan cari perkara, men. Dan sebagai akibatnya, dia harus dihukum sit up 100 kali. Setelah menjalani aktivitas, akhirnya para napi masuk ke dalam sesi terapi psikologis yang mana para napi ini disuruh untuk menyampaikan perasaan dan menceritakan apa aktivitas yang mereka lakukan hari ini. Tapi lagi-lagi pas giliran Hayato, dia malah diem aja gak ngomong apapun. Apesnya lagi, pas para napi ditanya ada masalah apa hari ini, mereka pun kompak bergantian ngefitnah Hayato kalau dia ngeludah sembarangan dan fitnah-fitnah lainnya, men. Dan begitu kelar, Hayato pergi ke toilet untuk menyegarkan pikirannya. Tapi dia malah disamperin sama geng napi lain yang mengajaknya untuk bergabung ke dalam gengnya. Namun tentu aja Hayato nolak, soalnya dia pengen jadi yang nomor 1 di Jepang. Dan gara-gara itulah pas mau tidur, Hayato pun disergap dan diajar oleh geng tersebut sampai tak berkutik, men. Tapi karena Hayato emang kuat dan biasa ngadepin beginian, dia malah balik ngebabat habis mereka satu persatu sampai bonyok parah. Di sisi lain, seorang napi penghuni sel isolasi akhirnya dikeluarkan nih, men. Gak disangka ternyata dia adalah Mori, sang lelakon lawas kita. Saat itu dia diberi badge hijau sama kepala sipir. Dan pas kembali ke selnya, dia langsung disambut oleh teman-temannya. Karena faktanya Mori ini jadi satu-satunya pemimpin di penjara tersebut yang ditakuti oleh semua napi. Gak lama, Mori sama antek-anteknya pergi ke lapangan basket buat nyari tahu siapa napi baru yang katanya sangat brutal itu. Saat itu, dia juga baru tahu kalau antek-anteknya yang lain baru aja diajar sama Hayato, sang napi baru yang sedang dicari-carinya. Lalu dia pun nyamperin Hayato, tapi bukan buat nantang gelut, men. Melainkan dia malah... Nah, akhirnya Mori pergi ke ruang jenguk buat nemuin saudarinya yang bernama Dek Yuka. Tapi yang datang malah pujaan hatinya yang bernama Dek Mina, men. Tentu aja Mori kesel dong. Setelah basa-basi dan saling bertukar cerita, tiba-tiba aja Dek Mina mual-mual dan buru-buru cabut gitu. Tapi sebelum pergi, dia bilang ke Mori kalau dia hamil dan sedang mengandung anak Mori. Gara-gara ngedenger kabar itu, Mori jadi kepikiran pusing 7 keliling. Bahkan sampai dia nggak fokus loh pada saat sesi terapi. Dan parahnya lagi, dia juga dapat surat dari Dek Mina yang mengatakan kalau anak mereka akan lahir bulan Maret yang akan datang. Sedangkan sekarang udah bulan Desember. Oleh sebab itu, Dek Mina berharap agar Mori nggak bikin masalah di penjara supaya bisa keluar penjara dengan cepat dan menemani Dek Mina lahiran. Dikarenakan hal itulah, Mori jadi bengong kepikiran sampai 3 hari loh, men. Sedangkan di sel, Kamata ngasih tahu Hayato kalau saat ini Mori ada di perpustakaan. Kamato ngasih tahu hal tersebut soalnya dia tahu kalau Hayato pengen ngalahin Mori biar jadi penguasa. Tanpa basa-basi lagi, Hayato pun langsung nyamperin dan nantang Mori yang lagi belajar parenting dan ngerawat bayi, men. Karena bagaimanapun, habis ini Mori kan bakal jadi ayah. Tapi lucunya, di tengah situasi genting itu, Mori masih sempat-sempatnya mikirin dan mengingat-ingat penyebab Dek Mina hamil, men. Sebab dia sendiri merasa gak pernah ngehamilin Dek Mina.
Karena gak sabaran, Hayato malah langsung nyuri pukulan ke Mori. Tapi di toilet, Mori ngasih tahu anak buahnya kalau dia nggak mau cari masalah karena sebentar lagi dia bakal jadi ayah dan harus cepat keluar dari tempat itu. Bahkan pada saat Hayato mempengaruhi anak buah Mori untuk membuat keributan di ruang bengkel, Mori tetap aja cuek dan nggak mau ikut campur, men. Nah, karena saking keselnya ngeliat Mori nggak bereaksi, akhirnya Hayato turun tangan dan kembali nantangin Mori duel. Meski awalnya nolak karena nggak mau bikin masalah, tapi pada akhirnya dia menerima tantangan Hayato gara-gara dikatain nggak pecus dan nggak pantas jadi ketua geng. Disinilah pertarungan epik antara dua penguasa pun pecah, men. Belum sempat selesai, pertarungan tersebut dibubarkan oleh petugas sipir yang langsung memasukkan mereka ke sel isolasi sebagai hukumannya. Disinilah Hayato sama Mori saling maki, tapi akhirnya mereka malah ketawa ketiwi bareng tuh. Di momen inilah akhirnya mereka saling berkenalan dan saling curhat nih, men. Hayato ngasih tahu kalau dia pengen jadi penguasa nomor 1 di Jepang setelah keluar dari penjara nanti. Sementara Mori pengen jadi akuntan supaya bisa menafkahi anak istrinya. Ngedengar itu, Hayato pun seketika kaget dan minta maaf karena terus-terusan nyari perkara ke Mori. Di titik inilah, akhirnya Hayato malah berteman dengan Mori dan bersedia membantunya untuk kabur dari penjara supaya bisa menemani Dek Mina lahiran, men. Setelah keluar dari sel isolasi dan sambil menghitung hari, Hayato sama Mori menjalani hari-hari dengan biasa sambil membuat rencana untuk kabur dari situ. Mulai dari memanjat pagar, nyangkul tanah buat bikin jalur bawah tanah, bahkan ngegergaji jendela besi, men. Tapi aksi itu diketahui oleh Kamata yang langsung meminta untuk bergabung dalam tim perencanaan kabur tersebut. Dengan pedenya, Kamata bilang kalau dia akan mengurus ini semua, terus cabut nemuin kepala sipir. Tapi pas balik ke kamar sel, Kamata terjatuh kesakitan setelah mendapat tindakan keras dari kepala sipir demi mengalihkan perhatian untuk mendapatkan rute dan kunci pintu belakang buat kabur. Hingga di keesokan harinya, pada saat mereka jogging pagi, Kamata berpura-pura sakit perut buat ngalihin perhatian. Dan di saat itulah Mori, Hayato, dan yang lain kabur buat melancarkan misi mereka. Namun ternyata semua ini adalah jebakan yang disusun oleh Kamata supaya Kamata bisa mendapat potongan hukuman penjara dan bisa cepat keluar dari tempat itu. Menyadari telah dikhianati, mau gak mau mereka pun melawan kepala sipir dan petugas lainnya yang menghadang mereka. Saat itu anak buah Mori mengorbankan diri gak ikut kabur dan menghadang para sipir itu, lalu menyuruh Mori dan Hayato buat kabur duluan sesuai rencana. Dengan berat hati, akhirnya Mori pun meninggalkan mereka, men. Tapi pas udah sampai di pintu keluar, Mori malah mutusin buat balik ngebantu anak buahnya dan nyuruh Hayato buat pergi sendirian. Mori juga ngasihin surat dan ngasih tahu alamat rumahnya untuk diberikan kepada Dek Mina dan meminta maaf karena nggak bisa nemenin dia lahiran. Habis itu Mori balik ke ruang sebelumnya dan langsung ngebabat habis para petugas sipir itu. Sedangkan Hayato yang akhirnya berhasil keluar dan menemukan rumah Mori. Dan tanpa basa-basi lagi, Hayato langsung memberi surat dan menyampaikan pesan dari Mori ke Dek Mina. Tapi yang bikin Nema kesel nih, ternyata semua itu cuma settingan yang dibuat oleh Dek Yuka sama Dek Mina supaya Mori nggak bikin ulah dan cepet keluar, men. Karena faktanya yang hamil itu bukan Dek Mina, melainkan Dek Yuka yang udah nikah dengan seorang om-om pekerja kantoran. Tadaima ikarin. Nah, hari-hari pun berlalu begitu kenceng. Saat itu, akhirnya Kamata dibebaskan dari penjara setelah ngebocorin rencana kabur Mori dan yang lain kemarin. Sedangkan di ruang jenguk, Mori dijenguk sama Dek Mina, Dek Yuka, dan juga suaminya buat mengklarifikasi apa yang telah terjadi.
Ngedengar itu, tentu aja Mori kesel dong. Sampai gak lama, akhirnya Hayato menyerahkan diri kembali ke penjara dan langsung disambut oleh napi lain. Dia menemui Mori di gudang dan saat itu Mori meminta maaf karena udah ngerepotin Hayato, men. Saat itu Hayato ngasih tahu 3 hal. Dimana yang pertama dia bilang kalau semua kejadian ini emang salah Mori. Yang kedua, Hayato ngerasa bersalah dan meminta maaf karena dia juga sempat percaya sama Kamata, sang pengkhianat, hingga semua ini bisa terjadi. Dan yang ketiga, Hayato meminta maaf karena telah memukul suami adiknya. Tapi bukannya kesel, Mori malah seneng dan berterima kasih ke Hayato. Soalnya dia juga kesel sama tuh orang. Nah, karena sekarang udah gak ada beban dan urusan lagi, akhirnya Mori ngeladenin tantangan Hayato tempo hari buat ngebuktiin siapa yang layak menjadi penguasa di antara mereka. Sampai kemudian, これでチャラだ。よっしゃ。お勤めご苦労さん。お前待ってたぞ相棒、この野郎。昨日か？ diperlihatkan Yoshida yang lagi jalan-jalan santuy malah ketemu sama Hayato yang udah keluar dari penjara nih, men. Ngeliat itu, Yoshida pun menyambut Hayato dengan baik, tapi Hayato malah bersikap dingin tanpa ngerespon sepatah kata pun. Jadi, setelah kemarin berhasil menaklukkan Shinjuku, SMA Kabukicho sampai penjara remaja, kini Hayato masih berniat menjadi penguasa nomor 1 di Jepang, men. Nah, karena masih kesel, dia langsung ngajar Yoshida gara-gara ditinggalin pas lagi gelut kemarin hingga nyebabin dia di penjara. Meski awalnya ngalah, tapi akhirnya Yoshida ngasih perlawanan meskipun akhirnya tetap kalah, men. Oke, begitu gelut kelar, Yoshida menyuruh Hayato untuk kembali tinggal di rumahnya, tapi Hayato nggak ngerespon dan cabut gitu aja. Namun, setelah Yoshida meminta maaf atas kesalahannya, Hayato pun kembali dan bersedia memulai kembali misi untuk menjadi penguasa nomor 1 di Jepang bersama-sama. Hayato, ごめんな。なんだよ、なんだよ、お前。行くとこないっす。 Pas nyampe rumah, Yoshida langsung ganti baju dan siap-siap kerja sebagai host di sebuah klub. Atau gampangnya kayak LC tapi cowok gitu lah ya. Jadi dia bakal nemenin dan nyenengin cewek-cewek yang nyewa dia. Nah, karena bosen gak ngapa-ngapain dari siang sampai malam, akhirnya Hayato mutusin buat jalan-jalan bentar gitu, men. Pas udah balik, dia lanjut nulis daftar riwayat hidup buat melamar pekerjaan sebagai host di klub tempat Yoshida kerja. Tapi gak lama, Yoshida pulang sambil teler gitu. Karena kelakuannya udah gak bisa dikontrol lagi, Yoshida pun nyekokin Hayato sampai mereka berdua akhirnya teler bersama-sama. Besoknya, Hayato lanjut kerja nyebarin brosur klub tempat dia kerja supaya banyak yang datang ke sana, men. Sampai nggak lama, Hayato datang dan langsung diajak ke klub untuk dikenalkan kepada rekan-rekan dan juga manajernya yang bernama Honda. Awalnya, Hayato ngerasa bingung karena Honda dan orang-orang yang kerja di sana berbicara pakai logat Korea dan bahasanya juga dicampur sama Korea-Korea gitu. Dan setelah sedikit wawancara santuy, Yoshida ngajak Hayato ke ruang ganti dan menasihatinya tentang kehidupan dewasa. Yang mana Hayato nggak bakal bisa makan kalau cuma ngandelin gelut-gelut doang. Makanya Yoshida ngajak Hayato kerja apapun buat memenuhi kebutuhan pribadi mereka sambil terus mengejar impian. Abis itu Yoshida menemui customer langganannya dan ngasih servis terbaiknya, men. Nah,
Begitu kelar, Yoshida muntah-muntah tuh di toilet. Honda bilang ke Hayato yang kebetulan di sana juga kalau Hayato nggak perlu maksain diri kerja di sana kalau nggak suka sama pekerjaannya. Hingga di keesokan harinya, pas udah di rumah, Hayato lanjut bikin daftar riwayat hidup yang belum tuntas kemarin nih men. Hingga akhirnya Hayato mutusin buat ngelamar kerja di klub kemarin dan dengan mudahnya dia diterima di tempat itu. Tapi dengan syarat kalau ada karyawan yang mendapat penjualan paling rendah dan gak nyampe target akan dikenakan denda sebesar 2 juta rupiah. Tapi kalau bisa mencapai target penjualan pasti dikasih bonus plus. Gak lama muncullah seorang mamang-mamang kurir yang biasa nganter bahan-bahan kebutuhan klub yang bernama Hideo. Saat itu Honda juga ngenalin Hayato ke Hideo dan menyuruh Hideo untuk menghabisi Hayato suatu hari nanti. Tapi saat itu Hayato masih belum ngerti apa yang dimaksud dari perkataan Honda. Namun entah kenapa Honda terus-terusan nyuruh Hideo buat menghabisi Hayato suatu hari nanti yang bikin Hayato panas sampai hampir memukul si Hideo men. Untungnya Yoshida dengan sigap ngehentiin sebelum keributan terjadi. Beberapa waktu berselang, Hayato dapat customer pertamanya yang bernama Mbak Juno nih men. Gak pakai basa-basi, Mbak Juno langsung nyosor ke Hayato begitu Hayato datang ke mejanya. Tentu aja Hayato yang gak pernah gituan sama sekali sama cewek pun kaget bukan main dan memarahi Mbak Juno men. Sampai kemudian sebelum pergi, Yoshida ngasih nasihat sama saran ke Hayato kalau ini adalah dunia orang dewasa. Jadi Hayato harus bersikap seperti orang dewasa dan membiasakan diri dengan hal-hal kayak gini. Habis itu Mbak Juno nyuruh Hayato berlutut dan memintanya untuk menuruti semua permintaannya jika ingin mendapatkan uang tips banyak. Dan karena nggak punya pilihan lain, Hayato pun cuman bisa nurut men. 분명 얼굴 Sedangkan di sisi lain, Yoshida dan para karyawan lainnya juga melakukan hal yang sama demi dapat saweran dan bisa menjual servis serta produk mereka sebanyak-banyaknya. Karena pekerjaan ini udah terlalu gila bagi Hayato, dia pun jadi stres dan keluar dari sana untuk menenangkan diri men. Bahkan saking stresnya, dia sampai ngajar gelandangan yang udah ngaku-ngaku jadi preman. Tapi untungnya aksi itu berhasil dihentiin sama Hideo yang kebetulan lewat men. Begitu agak tenang dan saat fajar telah datang, Yoshida ngajak Hayato nongki di rooftop meskipun hawanya sangat dingin dan anginnya begitu kencang men. Sambil makan-makan santuy abis kerja, Yoshida kembali menasihati Hayato tentang pekerjaan dan kehidupan dewasa. Yang intinya mereka harus serius nyari duit dan kerja di sana supaya bisa bertahan hidup men. Sepulang kerja, Hayato sempat ketemu sama Hideo dan mereka saling pandang seolah pandangan mereka menyiratkan sebuah kata saling menantang. Tapi setelah mereka berpapasan, mereka cuma sekedar menyapa, bukan buat gelut. Terus pas mau sampai rumah, Hayato nggak sengaja ngeliat Mbak Juno yang lagi berangkat kerja. Di sini akhirnya Hayato tahu kalau Mbak Juno bekerja sebagai seorang PNS. Singkat cerita, waktu kerja pun tiba. Saat itu Mbak Juno kembali ke klub dan sedang memilih host untuk menemaninya. Lagi-lagi dia milih Hayato, padahal dia lagi nyiapin makanan dan gak ikut berbaris mempromosikan diri men. Gak pakai basa-basi lagi, Mbak Juno langsung ngeluarin duit-duitnya supaya Hayato mau muasin dia di ranjang. Tapi dengan dingin Hayato nolak dan malah nyeramain Mbak Juno. Kenapa sih Mbak Juno menghambur-hamburkan gajinya sebagai seorang PNS untuk hal-hal kayak gini? Bukannya sadar, Mbak Juno malah maksa Hayato agar mau muasin dia. Meski awalnya nolak, tapi akhirnya Hayato bersedia dan menerima permintaan tersebut. Soalnya dia nggak punya pilihan demi dapat duit men. Gak pakai lama, mereka pun langsung pergi ke tempat remang-remang. Dan setelah saling berkenalan, mereka pun langsung melucuti kemasan mereka masing-masing. Tapi secara mengejutkan, ternyata Mbak Juno gak diapa-apain dan bener-bener dianggurin tuh sama Hayato sampai keesokan harinya. Soalnya dia emang gak suka ngelakuin hal yang bikin cewek terlihat rendahan gitu.
Ya, abis ngobrol-ngobrol bentar, Mbak Juno ngasih duit bayaran ke Hayato dan memaksanya untuk menerima meski keinginannya gak terpenuhi. Padahal Hayato sendiri udah nolak loh, tapi Mbak Juno tetap maksa. Sampai kemudian dia ganti baju dan bersiap-siap untuk kembali bekerja. Di sela-sela persiapan itulah mereka jadi saling curhat dan akhirnya makin mengenal satu sama lain. Ngelihat kebaikan Mbak Juno, Hayato jadi sedikit luluh dan ngasih semangat ke Mbak Juno sebelum dia berangkat, men. Gambareyo. Gak lama, Hayato balik ke rumah dan bilang ke Yoshida kalau dia pengen berhenti kerja jadi host di tempat itu. Dan malam itu juga, Yoshida datang ke klub buat menerima gaji karena udah waktunya untuk gajian. Sementara Hayato gak ikut karena emang udah mutusin buat resign, men. Tapi pas dibuka, dia lah kok cuma digaji 2 juta doang. Padahal menurutnya, dia udah melakukan banyak penjualan dan juga sering kerja lembur. Disitulah dia langsung menatap Honda dan juga karyawan yang lain untuk memastikan kalau dia bukan orang yang mendapat hasil penjualan terendah. Namun fakta berkata lain, men. Ternyata Yoshida emang berada peringkat terbawah dalam masalah penjualan dan juga servis. Akibatnya dia pun dimarahin dan diajar habis-habisan oleh Honda. Dan tentu aja Yoshida juga harus membayar denda sebesar 2 juta yen. Akibat dari kejadian itu, Yoshida akhirnya malakin warga-warga sekitar untuk membayar dendanya itu. Sedangkan Honda dan yang lain lanjut kerja seru-seruan nemenin cewek-cewek yang kurang belayan, men. Bahkan saking pusingnya nih, Yoshida sampai malakin Hayato padahal udah ngerti kalau Hayato juga nggak punya banyak duit. Karena buntu dan gak ada jalan keluar lagi, Yoshida pergi ke tempat pertarungan ilegal demi ngedapetin duit gede secara instan, men. Jadi pertarungan itu kayak pertarungan jalanan gitu yang ngasih imbalan duit dengan jumlah besar bagi pemenang. Bahkan mereka juga boleh menghabisi lawannya sampai kehilangan nyawa untuk mengakhiri pertandingan tersebut. Sedangkan di waktu yang sama, Hayato yang khawatir atas keadaan Yoshida, dia pun pergi ke klub untuk mencarinya, men. Tapi apesnya dia nggak nemuin keberadaan Yoshida dan malah disamperin sama Honda. Dikasih tahu deh tuh kalau Yoshida saat ini berada di klub pertarungan ilegal dan mungkin aja saat ini Yoshida udah kehilangan nyawa demi ngedapetin duit instan dan ngebayar denda. Ngedenger hal tersebut, Hayato pun ngamuk sejadi-jadinya dan ngebantai Honda tanpa belas kasihan, men. Begitu puas, Hayato akhirnya pergi ke tempat Yoshida berada. Dan bener aja, dia nemuin Hayato yang lagi gelut dan diajar abis-abisan oleh Hideo. Ternyata maksud Honda saat itu adalah ini, men. Jadi, Hideo adalah juara bertahan selama 37 pertandingan tak terkalahkan. Dan rata-rata korbannya adalah orang yang kelilit utang dan pengen duit instan kayak Yoshida ini. Meski sempet ngasih perlawanan, tapi akhirnya Yoshida keok juga, men. Disinilah jiwa petarung Hayato akhirnya memuncah setelah diejek dan dikata-katain oleh Hideo. Setelah bersiap dan wasit menjelaskan peraturan, akhirnya pertandingan 2 orang berandal berskill tinggi pun dimulai. Awalnya pertandingan berjalan begitu sengit karena mereka saling balas-membalas dan saling meluncurkan serangan, men. Tapi Hayato juga sempat terpojok hingga hampir dihabisi oleh Hideo. Namun Hayato berhasil kembali bangkit dan disinilah dia menunjukkan taringnya yang sebenarnya hingga menghabisi Hideo secara brutal tanpa belas kasihan sedikit pun. Akhirnya Hayato berhasil memenangkan pertarungan dan berhasil dapat duit taruhan dalam jumlah yang besar, men. Habis itu Hayato sama Yoshida jalan pulang dengan keadaan bonyok bukan main. Hingga di keesokan harinya Hayato nggak sengaja papasan sama Mbak Juno, tapi Mbak Juno malah ngehindar seakan nggak ngasih kesempatan buat Hayato. Sampai kemudian Yanni. tamat.
ending yang membonyokkan. Oke, seperti biasa para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.